Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Uji. Silakan mulai ya. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dimanapun Anda berada saat ini. Dari Studio 2 kami akan segera menyiarkan secara langsung jalannya acara dialog interaktif kita yang kedua dengan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dua narasumber kita sudah hadir di studio. Selamat malam, assalamualaikum buat Ibu Fitriyanti. Baik Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam pendengar semuanya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat amin. Alhamdulillah. Ibu Fitriyanti adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Jadi banyak informasi yang akan kita kupas dari beliau nanti. Segar Ibu ya? Alhamdulillah. Dan seterusnya narasumber kita Bapak Thomas Hendriko. Setia ini Bu. Pekan yang lalu juga masih bersama kita. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat saudara pendengar kita. Malam ini kita bersama Bu Yenti ya. Malam ini kita dengan ketua. Iya. Malam ini memang spesial tentang gawinya Ibu ya. Gawinya Bu Yenti. Oke. Di mana Pak Thomas ini adalah divisi sosialisasi ya, pendidikan pemilih, Parmas dan SDM lengkap ya, tidak satu-satunya. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada saat ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU pekan yang lalu, bahwasan insya Allah pada tanggal 9 Desember 2020 kita akan helat lagi, pesta lagi untuk melakukan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, dan juga bupati dan wakil bupati Tanah Datar. Ini serentak di seluruh Indonesia. Oke. Walaupun serentak di seluruh Indonesia dan kita bahas saat ini khusus Tanah Datar, otomatis segala aturan dan peraturannya sama di seluruh Indonesia. Dan tahapan demi tahapan sudah dilakukan dan saat ini sedang berjalan ya. Kemarin ini tahapan apa Pak Thomas? Ya, kalau untuk kemarin tahapan yang sudah kita lakukan itu adalah tahapan verifikasi faktual. Iya. Verifikasi faktual dan hari ini pun juga sudah sedang berjalan seperti yang telah disampaikan oleh ketua kemarin. Verifikasi faktual itu merupakan kegiatan kita mencocokkan dukungan untuk calon perseorangan dari gubernur atau gubernur kita. Artinya masyarakat kita didatangi secara sensus, secara langsung yang bersangkutan memastikan apakah dia memberikan dukungan ataupun tidak pada calon bakal calon gubernur kita. Oke, berjalan lancar ya? Alhamdulillah sampai hari ini lancar kegiatan kita itu. Ini betul dukungan dari masyarakat kita. Dan pada malam hari ini spesial, di mana tema yang akan kita usung itu adalah coklit. Nih kedengarannya coklit. Ternyata coklit ini adalah pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Ini ke Ibu Yanti ini. Bu Yanti, seperti apa sih langkah yang dilakukan untuk melakukan pencocokan dan juga untuk penelitian? Silakan Bu Yanti. Ya, baik Amin dan semua warga masyarakat di Kabupaten Tanah Datar yang mendengar radio Luhananjo pada malam hari ini, kami dari KPU akan menyampaikan bahwa tahapan kita sekarang selain verifikasi faktual yang akan berjalan tinggal beberapa hari lagi, insya Allah sampai tanggal 12 untuk tahapan pertama, juga kita telah masuk dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Pada saat ini kita juga sudah selesai pembentukan calon petugas pemutakhiran data pemilih atau biasa yang kita sebut dengan PPDP untuk pemilihan serentak tahun 2020 ini. Mereka adalah petugas yang diusulkan oleh PPS kita di lapangan kepada KPU untuk kita tetapkan sebagai petugas pemutakhiran data. Nantinya akan bekerja melakukan coklit. Nah, coklit ini artinya pencocokan
sekitar 28 hari waktu PPDP kita bekerja. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa dalam hal pencocokan dan penelitian ini, silakan. Agak terganggu. Sudah jaga jarak ya, Mai, jadi tidak apa-apa buka maskernya. Pencocokan dan penelitian ini akan kita mulai pada tanggal 15 sampai dengan 13 Agustus 2020 ini, di mana PPDP kita akan mendatangi satu persatu pemilih, satu persatu. Jadi memang coklit yang akan kita lakukan ini adalah door to door ke rumah-rumah penduduk, ke rumah-rumah warga. Jadi mungkin di sini kami perlu sampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Tanah Datar untuk menerima kami, petugas kami nantinya pada tanggal tersebut. Kita petugas PPDP akan melakukan coklit ke rumah masing-masing. Tentu saja dalam kondisi kita di masa pandemi ini, kita tetap akan melakukan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan petugas juga warga masyarakat kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini nantinya tidak akan bisa membantu dan tidak akan membuat klaster baru dari penyebaran COVID-19. Pertama, kita insya Allah akan adakan juga rapid test untuk petugas PPDP kita. Jadi dari hasil rapid itu nanti akan kita lihat semoga hasilnya non-reaktif semua. Ini berapa orang PPDP ini? Satu TPS itu satu orang PPDP, dan TPS kita 879 TPS untuk Pilkada 2020. Kemudian tahapan kedua itu setelah rapid baru kita nanti turunkan petugas itu dengan masker yang pasti, kemudian penutup wajah dan sarung tangan. Tentu juga kami lengkapi dengan hand sanitizer dan melakukan protokol COVID untuk tetap menjaga jarak dalam selama tugas. Nah, dalam hal ini tentu saja KPU tidak bisa berjalan sendiri. Kita mengerjakan data yang sifatnya dinamis. Satu prinsip adalah bahwa KPU Kabupaten Tanah Datar wajib dan harus mendata setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Nah, untuk persyaratannya yang menjadi pemilih itu pada pemilihan 2020 ini adalah yang pertama usia 17 tahun. Kemudian 17 tahun itu pada saat 9 Desember per 9 2020. Meskipun nanti pada tanggal 9 itu jatuhnya pemilih kita baru dia 17 tahun, maka PPDP wajib untuk mendatanya. Nah, kemudian kita juga yang sudah atau pernah menikah itu kita wajib data. Kemudian nanti PPDP harus memasukkan pemilih baru, kemudian mencocokkan. Nanti kita akan turunkan petugas ini dengan data model A KWK namanya. Itu adalah data basis kita yang akan kita bawa ke masyarakat untuk mencocokkan. Nah, lalu apa tugas masyarakat nanti yang kita datangi? Mudah saja. Yang ketika petugas PPDP itu datang ke rumah, kemudian warga masyarakat mohon kesediaannya untuk memperlihatkan KTP elektronik dan juga KK. Hanya dua itu saja. KTP sama KK saja. KTP elektronik dan KK. Gunanya untuk mencocokkan kesamaan, kesesuaian elemen data yang ada pada model A kami dengan data yang dimiliki oleh masyarakat kita. Kita cut sebentar Ibu. Ini kan sekarang ini banyak anak-anak milenial yang baru beranjak mau usia 17. Otomatis mereka saat ini melakukan pengurusan KTP. Nah, karena kendala COVID ini juga ada terkendala lain. Apakah masih ada kesempatan kita menjelang 9 Desember nanti untuk melakukan pengurusan? Dan sekiranya tidak ada KTP atau belum ada KTP dan KTP sementara berlaku kah? Atau bisa kita lakukan
seperti pertanyaan kemarin ini berguna nggak kakak saja? Silakan Ibu. Baik. Nah, mungkin pada pemilihan sekarang tentu dengan kondisi COVID sekarang semuanya menjadi agak berbeda, Mai. Kemudian semua mahasiswa itu diliburkan sampai Januari kalau saya nggak salah. Artinya Desember mereka ada di sini. Otomatis pemilih kita yang belum terdaftar dalam data pemilih pada pemilu kemarin tentu akan kita masukkan dalam pemilih baru sekarang. Satu. Kemudian yang kedua, yang tidak memiliki KTP elektronik, kita punya satu itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 basisnya memang adalah KTP elektronik. Tetapi juga bisa dalam misalnya ada warga masyarakat itu dia sudah ngurus KTP tapi kartunya belum keluar. Nah, dia mendapatkan surat keterangan dari Capil bahwa dia sudah merekam. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi hanya 3 yang satu KTP elektronik, kemudian KK dan surat keterangan. Nah, untuk yang tidak memiliki KTP, karena pada hari H kan kita harus bawa KTP. Untuk yang tidak memiliki KTP atau belum mengurus KTP, itulah nanti yang akan kita himbau, dan itu kerjasama juga kita dengan Capil untuk segera mereka melakukan proses perekaman, karena KTP kan penting ya. Jadi semua warga masyarakat seharusnya sudah punya tertib administrasi kependudukannya. Nah, yang jadi dasar lagi untuk pilkada ini adalah kita hanya mendata warga Kabupaten Tanah Datar. Warga Kabupaten Tanah Datar. Walaupun sudah berdomisili di sini lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun, tapi tidak punya administrasi kependudukan, KTP elektroniknya tidak ada, kakaknya tidak ada, jadi kita tidak bisa data. Saran kita hanya meminta mereka melakukan perekaman dan mengurus administrasi kependudukan, karena memang dasar utamanya dalam undang-undang yang diatur adalah KTP elektronik. Berarti saat sekarang ini ada perantau ke sini yang sudah berdomisili lama di sini tidak memiliki KTP Tanah Datar, otomatis tidak bisa ikut melakukan pemilihan. Mudah-mudahan ini jadi acuan bagi masyarakat nanti yang sekiranya di saat dilakukan pencoblosan malah terjadi lagi permasalahan, karena ini sudah kita informasikan jauh-jauh hari. Karena bagaimanapun juga kalau memang ada keinginan dan untuk melakukan pemilihan, jadilah warga Tanah Datar. Demikian. Baik, di samping itu kita tadi di mana untuk petugas PPDP kita akan dilakukan rapid test, ya. Itu kapan dilakukan, Ibu? Ya, sekarang kita masih dalam proses mengkomunikasikan ini dengan rumah sakit dan dinas kesehatan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan itu sudah clear. Seandainya nanti prosesnya bisa cepat dan kita bisa segera lakukan, karena ini waktu singkat, karena tanggal 15 sudah mulai bergerak mereka. Tanggal 15. Sebanyak 879 orang. Sementara sebelumnya petugas KPU dan juga PPS sudah dilakukan negatif, ya. Dan pada kesempatan ini sebenarnya mana yang menurut Ibu yang lebih harus diperhatikan oleh masyarakat kita saat sekarang ini? Karena bagaimanapun juga, apalagi di masa pandemi ini, seperti yang sampaikan tadi, ada keraguan dari masyarakat kita, siapapun yang datang ke rumah saat ini malah tidak suka-suka untuk menutup pintu, bahkan enggan untuk membuka pintu. Nah ini, dan harapan Ibu ke masyarakat agar kerja dan tugas dari KPU ini berjalan lancar, karena sudah ada tahapan-tahapannya, sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan lagi. Kita siasati yang pertama adalah ini juga menjadi panduan bagi petugas PPDP kita untuk turun ke lapangan. Pertama, sebagai syarat untuk menjadi petugas PPDP itu adalah warga yang berdomisili di Jorong tersebut kita, ya. Kalau terendah kita Jorong, jadi warga Jorong itu otomatis dia hanya akan mencoklit warga satu TPS yang sekitaran Jorong itu. Kemudian yang kedua, untuk menghindari
juga harus berkoordinasi dengan Forkopimda di daerah. Oke. Kemudian di Nagari juga hal yang sama, termasuk PPDP. Sebelum turun ke lapangan, itu kita nanti akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di daerah masing-masing untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita, apa yang akan kita lakukan, sehingga nanti masyarakat tidak kaget. Masyarakat tidak kaget tahu-tahu datang orang ke sana meminta KTP dan jadi semuanya kita persiapkan seperti itu, Mai. Dan himbauan lewat radio ini juga salah satu upaya kami untuk melakukan itu. Juga kita sudah sampaikan kepada teman-teman di PPK untuk juga menyampaikan di masjid-masjid, di musola, mengumumkan setiap Jumat atau setiap maghrib atau subuh untuk menyampaikan akan ada petugas kita yang akan turun ke lapangan pada tanggal 15 sampai dengan 13 Agustus 2020 dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih. Berarti PPDP ini tugasnya luar biasa ini. Luar biasa. Tapi alhamdulillah kalau memang tadi kenyataannya petugas kita ini adalah dia yang berdomisili di tempatnya sendiri, otomatis TPS-nya sendiri, dan dia sudah mengenal warganya. Mudah-mudahan dia lebih bisa sangat menolong dari komisioner KPU dan seluruh personilnya, karena bagaimanapun juga tentu agar kita bisa diterima oleh masyarakat, kadang-kadang apalagi pada pandemi saat sekarang ini tidak terlepas dari keraguan masyarakat itu kalau ada orang asing yang datang. Nah sekarang kan otomatis sudah warganya sendiri yang mendatang, mudah-mudahan tidak ada kendala di lapangan. Bu, dari pencocokkan dan penelitian, maksud penelitian di sini seperti apa sih, Bu? Iya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita turun ke bawah dengan membawa dasar data kita. Data kita yang kita miliki adalah model A KWK, itu namanya model A KWK, itu model A kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk pemilihan pilkada. Kemudian dari model A itu sumber datanya adalah dari DP4. DP4 itu adalah data yang dikirimkan dicapil ke Kemendagri, kemudian data kependudukan, kemudian kita sandingkan dengan data pemilu terakhir. Nah, data itu kita sinkronisasi, kemudian oleh KPU RI diturunkan ke kita. Nah, data itulah yang menjadi basis pemilih kita. Nah, kemudian kita cocok dan kita telitikan dengan KTP dan KK yang dimiliki oleh masyarakat tadi. Jadi di dalam data model A yang kita bawa itu di sana ada nama, kemudian NIK, KK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, semuanya lengkap elemen datanya sampai kita nanti akan buatkan juga status KTP elektroniknya. Nah, data itulah yang kita cocokkan dan kita teliti. Nah, cocokkan maksudnya kalau semua elemen datanya lengkap itu dia sesuai. Jadi PPDP tugasnya tinggal centang. Nah, kalau seandainya tidak sesuai, ada elemen data misalnya NIK-nya salah, berbeda dengan NIK KTP, tapi elemen data yang lainnya itu betul. Jadi itu yang diteliti baik-baik dan itu diubah, disesuaikan dengan KTP. Bisa saja namanya Amai gitu ya, tapi di belakangnya grade. Nah, di dalam data PPI tertulis I. Nah, sesuai KTP kita PPDP harus mencocokkan data itu, meneliti. Jadi memang PPDP itu harus teliti pertama, kemudian dan harus ini menjadi ujung tombak suksesnya data pemilih kita. Alhamdulillah untuk pileg kemarin persentase kita berapa, Mas? 73%. Ya, 73%. Dan ini kita tidak bisa pungkiri sumbangsi dari data pemilih, karena kalau data kita bersih, otomatis yang datang ke TPS itu adalah orang-orang yang memang benar-benar pemilih kita. Kalau datanya tidak bersih, misalnya pemilih di dalam TPS itu ada 500, tetapi 200-nya itu ganda, yang datangnya 300, tentu tetap aja data pemilih kita, pemilihnya partisipasinya di situ rendah. Nah, jadi ini benar-benar menjadi ujung tombak
Oke, ingat 5 tahun untuk tanah datar dan 5 tahun untuk Sumatera Barat. Kalau tidak kita yang memulai, siapa lagi? Satu suara menentukan. Baik, masih ada lagi yang menarik nanti, jangan kemana-mana dulu. Yang masih saat sekarang ini kami sampaikan kepada Anda, ingat 9 Desember 2020 menentukan 5 tahun tanah datar ke depan, 5 tahun Sumatera Barat ke depan. Dan baik, kita jeda sejenak untuk bincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Kembali ke studio 1 bersama rekan Oji. Silakan rekan Oji kembali ke studio sejenak untuk bersama Anda. Tentu butuh bantuan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga kesuksesan pelaksanaan pilkada nanti terletak juga di tangan masyarakat tentunya. Nah, bagaimana agar semua ini bisa terlaksana dengan baik? Tentu peran serta masyarakat, karena saat sekarang ini tidak bisa dipungkiri lagi, belum pilkada sudah menanya kemarin, benar nggak sih pilkada itu akan dilakukan? Dan insya Allah yang namanya KPU sudah siap ya. Oke, sudah siap, dan tentunya kesiapan ini sehingga dilakukan tahapan demi tahapan. Dan tahapan dari Bu Yanti tadi sudah kita dengarkan, tinggal kita menunggu harinya tepat tanggal 15 Juli sampai nanti tanggal 13 Agustus. Ini memakan waktu lebih kurang 28 hari. Nah, 28 hari masyarakat kita berapa banyaknya di tanah datar? Bantulah para petugas kita, yaitu PPDP namanya ya, petugas kita. Dan semua ini tentu agar masyarakat kita tidak salah kaprah bagi petugas kita yang masuk nanti. Bagaimana tugas dari Pak Thomas ini mensosialisasikannya? Silakan Pak Thomas. Terima kasih Omai. Memang untuk tahapan pemilihan kita, pemilihan serentak sudah kita mulai. Kalau kita lihat berdasarkan KPU 8 tahun 2017 berkaitan dengan sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, pemilihan serentak. Ini terkait dengan pemutahiran data pemilih ini satu hal yang wajib untuk disosialisasikan. Benar. Sebenarnya ada 6 teman, pemutahiran data pemilih terkait dengan pencalonan, terkait dengan kampanye, pemungutan penghitungan suara, sampai nanti pada penetapan. Ini wajib kita sosialisasikan kepada masyarakat kita. Nah, masyarakat kita itu kan banyak nih. Banyak, nanti ada dari masyarakat umumnya, ada dari pemilih yang pakai segmen ataupun basis. Ada basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih marginal, basis pemilihnya kaum keagamaan, perempuan, dan lain sebagainya. Ada 9 itu. Nah, tentunya basis-basis pemilih ini mereka adalah pemilih kita. Nah, kalau pemilih tentunya itu yang kita kerjakan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi, kita melakukan coklit, ya, pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Iya. Nah, artinya kita ingin memastikan bahwasanya pemilih itu pada tanggal 9 Desember nanti dia sudah siap untuk memilih. Iya. Nah, kalau ada elemen datanya yang kurang sesuai, tentu kita sesuaikan namanya. Kalau ada namanya yang tidak pas, tentu kita paskan lagi, kita cocokkan lagi sesuai dengan KTP elektronik yang dia punya. Nah, artinya apa, Mai? Ketika tanggal 9 Desember itu kita himbau masyarakat kita dari hari ini ya, mereka sudah siap untuk mencoblos, untuk menentukan pilihannya, menentukan bupati atau wakil bupatinya. Nah, kalau kata Bu Yanti tadi, ini momen ataupun tahapan yang sangat penting sekali buat kami, karena kalau satu saja pemilih kita tidak bisa memilih tanggal 9 Desember diakibatkan karena dia tidak terdaftar umpamanya, tentu kita mengabaikan hak suara masyarakat kita yang terwajib untuk memilih. Makanya besar tanggung jawab KPU. Iya. Makanya kita sangat melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat kita himbau. Kita secara berjenjang, secara bertingkat. Di KPU kita sudah mensosialisasikan kepada stakeholder kita, PPK di kecamatan. Kita himbau juga untuk bersosialisasi pada Forkopimda, camat, polsek dan ramil dan setingkat pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan dan di tingkat nagari. Ini yang penting. Mungkin KPPS kita selalu himbau untuk bisa mensosialisasikan ini, menyampaikan kepada Pak Wali Nagari,
tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Jadi adat semua kita. disentuh gitu ya? Ya, ya. Masyarakat kita disentuh semuanya. Disentuh semuanya. Jadi apalagi nanti petugas kita akan datang. Seperti kata Bu Enti tadi, kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Kita tentu tidak ingin nanti ada persoalan di tengah kawan-kawan nanti melaksanakan coklit, masyarakat kita tidak bisa menerima, tentu sebuah masalah nih. Nah, oleh karena itu kita himbau kepada PPS untuk berkoordinasi dengan pemerintah nagari, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, ketua KAN, ketua BRN, Bapak Jorong, dan juga nanti berkoordinasi dengan PKD namanya, pengawas tingkat kelurahan desa, untuk bisa tahapan coklit kita ini berjalan dengan baik. Nah, kalau caranya mungkin kalau pertemuan secara offline atau secara seperti ini, tentu kita himbau kawan-kawan kita di lapangan untuk tetap menerapkan protokol COVID-19, jaga jarak, pakai masker, social distancing dan sebagainya. 20 orang maksimal. Ya, kalau sekarang 20 orang masih diperbolehkan ya. Nah, jadi pesan kita tersampaikan di situ. Artinya kan tidak tertutup kemungkinan untuk ketika PPDP kita berkunjung ke sebuah rumah, lalu rumah itu tidak mau untuk menerima tamu, tentu kita PPDP kita agak kewalahan. Nah, disitulah nanti peranan dari stakeholder kita yang dari nagari. Mungkin kita minta bantu kepada Pak Wali ataupun nini mamanya ataupun ketuakannya atau Pak Jorong yang notabene mereka sudah sering bersentuhan dengan masyarakat kita. Tentu mereka punya cara tersendiri, Mbak ya. Kita ingin memastikan bahwasanya PPDP ini kita ini bertujuan untuk memastikan gunanya untuk masyarakat kita juga. Akhir namanya untuk mencocokkan berarti. Iya, mencocokkan. Sehingga nanti tidak ada persoalan yang kita temukan di lapangan ataupun di corong tersebut gitu, walaupun PPDP kita bentuk yaitu memang berasal dari corong itu ataupun RT dan RW itu, sehingga mereka sudah mengetahui, paham dengan wilayah, mengenal wilayah dan dikenal di wilayahnya, itu kita harapkan. Nah, dan kita memang mengharapkan dan kita selalu instruksikan PPDP kita itu berjalan sesuai dengan tracknya, alurnya gitu, jangan nanti seandainya PPDP kita itu datang ke rumah masyarakat kita, memperhatikan keberadaan masyarakat kita, kapan bagusnya bisa ditemui ataupun dikunjungi. Berarti ini ilmu dari Pak Thomas sudah ditransfer kepada PPDP ini ya? Iya, secara bertahap ya, berjenjang. Dan tentu di sini kita sering sedikit ya dari yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi dan juga Ibu Yanti, bahwasan ini peran masyarakatnya sangat penting di sini. Karena kalau KPU cuma melaksanakan tugasnya, karena tugas ini adalah juga untuk tanah datar. Nah, tanah datar ingin bagaimana pemimpin ke depannya. Nah, tentu semua ini adalah kerjasama juga akhirnya. Ingat sekali lagi seperti yang disampaikan oleh ketua kemarin ini, waktu petugas dari seluruh personil dari semua tingkatan di KPU ini 24 jam. Kalau ada tambah 1 jam lagi bisa 5 jam. Nah, ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Thomas tadi, ingat masyarakat tanah datar, sekiranya masyarakat kita tidak bisa dikunjungi pagi, dia akan datang siang. Tidak bisa siang, dia akan datang sore. Tidak bisa sore, dia akan datang malam. Mari sama-sama kita hargai usaha dan bagaimana kinerja dari petugas-petugas kita ini hanya beberapa saat saja untuk bersama kita. Mungkin itu himbauan kita untuk masyarakat. Dan saat sekarang ini dari Pak Thomas sendiri, karena memang kita berada pada masyarakat kita dari segmennya begitu banyak. Kita tahu pendidikannya seperti apa, juga ilmunya juga segini. Nah, ini dari pendidikan itu sendiri bagaimana pandangan Pak Thomas ke masyarakat? Ya, terkait dengan pendidikan masyarakat kita, tentunya kita paham ya, bahwasanya tentu semuanya tidak sama. Betul. Nah, tentu tugas kita seperti kata Bu Kordif tadi, setiap warga negara, warga tanah datar yang sudah berusia 17 tahun, nah apakah mereka berpendidikan ataupun tidak melanjutkan pendidikannya, semuanya nanti pasti kita data dan kita lakukan
manusia yang utama sekali. Nah, oleh karena itu kita tidak memandang pendidikan masyarakat kita, cuman kita ingin memastikan ya bahwasanya warga tanah datar itu nanti sudah bisa memberikan hak pilihnya tanggal 9 Desember dan sudah terdata dengan baik. Nah, kalau seandainya ada satu elemen data yang tidak pas, mari kita paskan kembali, itu intinya. Oke. Berarti nanti setelah dilakukan pendataan, kalau ada pengaduan kesiapan KPU untuk apalagi ada tahapannya juga. Iya. Nanti ini juga akan Ibu Enti, artinya nanti kalau ada aduan, namanya juga tanggapan masyarakat, ada tanggal-tanggalnya. Berarti kalau jauh beda dengan pemilu kemarin ini. Iya, jauh beda dengan pemilu kemarin, ada juga masa tanggapan dan masukan di masyarakat. Tapi konon biasanya kalau untuk pilkada ini kita doakan mudah-mudahan mencapai angka 80% di atas. Amin. Kalau untuk target kita, kalau berdasarkan arahan dari KPU RI, awalnya itu target partisipasi masyarakat kita adalah 79%. Iya. Namun karena COVID ini kembali ke sama dengan pemilu kita kemarin, ditargetkan 77,5%. Mudah-mudahan seperti kata Ame tadi, kalaupun tidak 77,5%, 80% lah. Mudah-mudahan, Ame. Ya, kalau kita lihat sekarang ini bincang-bincang, celoteh-celoteh, lapau dan juga antusias masyarakat ingin segera dilakukan. Ini adalah satu bukti mereka ingin andil dan ikut menyumbangkan suaranya. Mudah-mudahan ini sudah dari mulut ke mulut semacam bantuan untuk Pak Thomas mensosialisasikan. Jadi bagaimana agar masyarakat kita paham, bagi kita-kita yang sudah paham dan mengerti tentu juga sudah ikut mendukung dan membantu dari kerja KPU, silahkan ya, tidak ada masalah. Dan kalau ada keraguan kita juga ada siap ya, berarti ya menerima pengaduan. Bu Yanti, mungkin ada yang Ibu mau sampaikan lagi, silakan Ibu.